ini menjadi nasihat kepada kita semua bahwa ilmu siritu muruta sitau. Meskipun ada yang biasa membahasakan bahwa nasa tak tambah si umur sitau, padahal dia tak tambah, kurang sitau. Kenapa Bapak Ibu semuliakan? Karena ketika kita berada dalam kandungan ibu, memang sudah ditentukan umur tak semua. Maka resiko mintanan mundur kolektor nabinu. Jadi kunarapinya ruwetero mesti tulir kipang masina pengatakan kecuali ada usaha-usaha yang kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alina tumala minta Bapak Camat Pelawak hadir? Bukan, tidak. Oh ya, atau pejabat mungkin beliau. Ya, sama-sama kita hormati dan muliakan Alina Gupta, Terades Haji Husain Malik yang sempat hadir bersama dan kita di tempat ini. Ya, sama-sama kita hormati dan muliakan Bapak Kepala Desa Lautan dan juga bersama pada kesempatan ini. Ya, sama-sama kita hormati dan juga muliakan Bapak Kepala Dinas Sosial. Ya, alhamdulillah kita bersama. Yang kita hormati pula dan muliakan Ibu Ketua Majelis Taklim Kecamatan Belawang yang alhamdulillah bersama kita di kesempatan kali ini dan telah menyampaikan petunjuk-petunjuk pada kita semua terutama terkait dengan pelaksanaan acara kita pada hari ini. Seluruh hadirin hadirat anggota Majelis Taklim yang semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat kepada kita semua, sehingga nasabarin atau pada angka itu hadir sifulu di tempat ini, di tempat yang paling diistimewakan oleh Allah di muka bumi ini, ya dari turilan masjid kita dengan tujuan untuk bahwa itu sedi kegiatan yang sangat mulia di sisi Allah, ya dari itu menyambut tahun baru Hijriah 1445 Hijriah hari ini. Saya perhatikan beberapa daerah, bukan hanya di Wajo, di Sidrap juga ramai, di kabupaten lain juga sangat ramai dalam rangka menyambut 1 Muharram 1445 Hijriah tahun ini. Ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan semangat kita semua insyaallah terus kita jaga, terus kita maju sehingga kemudian betul-betul bukan hanya pada hari ini kita begitu bergembira, begitu bersyukur, tapi sampai seterusnya kita terus bersemangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang insya Allah akan menjadi pengantar untuk keselamatan kita hidup di dunia demikian juga kehidupan di akhirat nanti insya Allah. Salawat dan salam senantiasa kita peruntukkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari
ini kita memperingati tahun baru Hijriah. Kenapa dikatakan tahun baru Hijriah? Jadi Bapak Ibu sekalian, pada masa Rasulullah itu belum ada kalender Hijriah. Dan juga pada masa Abu Bakar As-Siddiq juga belum ada. Bahkan pada masa Umar bin Khattab sendiri juga belum ada. Walaupun kemudian dalam sejarah itu bahwa alena itu penguta Umar bin Khattab yang menyetujui dan menetapkan bahwa Muharram itu adalah bulan pertama dalam kalender Hijriah itu ya. Jadi itu belum ada sebelumnya. Nanti ada seorang gubernur yang bernama Abu Musa Al-Asy'ari itu dari Basra itu mengusulkan, mengirim surat kepada Khalifah Umar bin Khattab bahwa sekarang ini kita malu karena tidak memiliki kalender sendiri. Yang sebelumnya itu kita hanya menggunakan kalender miladiyah. Sehingga pada saat itu beberapa sahabat itu musyawarah mengadakan pertemuan bagaimana sebaiknya sehingga ada kalender tersendiri yang kita bisa gunakan sebagai umat Islam. Nah, pada saat itu banyak usulan. Ada yang mengatakan bagaimana kalau kita berdasar pada hari kelahiran Rasulullah. Ada sahabat lain juga mengatakan kalau itu yang kita gunakan, maka nama kalender kita juga bernama kalender miladiyah, sama dengan yang kalender yang Masehi. Sehingga tidak diterima. Ada juga yang mengatakan bagaimana kalau kita berdasar pada awal turunnya wahyu. Itu juga tidak disetujui karena pada masa itu masih banyak orang yang belum bagus imannya, masih banyak orang yang mabuk, masih banyak orang yang tidak meninggalkan perzinahan dan sebagainya. Belum dikatakan generasi terbaik pada saat itu. Sehingga ada lagi mengatakan begini, bagaimana kalau kalender Islam itu berawal pada hari kematian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya. Tapi ada lagi mengatakan kalau seperti itu maka kalender Islam itu akan bernama kalender takziah. Sehingga kita itu selalu bersedih. Setiap awal tahun kita tetap bersedih karena kita selalu mengingat kematian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga itu tidak diterima dan tidak disetujui oleh sahabat. Pada saat itulah Imam Ali karramallahu wajhah memberikan usulan bagaimana kalau kalender Islam ini berawal dan berdasar pada hijratul Rasul dari Mekah ke Madinah. Ternyata pada saat itu disetujui oleh sahabat-sahabat semua termasuk Umar bin Khattab. Makanya kalender Islam itu diistilahkan sebagai kalender Hijriah. Hijriah itu adalah dari kata hijrah, perpindahan Rasulullah dan umat Islam dari Mekah menuju ke Madinah yang pada saat itu bernama Yasrib. Kenapa dikatakan Yasrib? Karena Yasrib itu banyak artinya. Bisa diartikan sebagai tanah gersang. Karena di sana itu tidak ada kehidupan pada saat itu. Ya, susah tumbuh-tumbuhan itu. Ya. Walaupun sekarang ini sudah ada beberapa tempat itu kita lihat ada menghijau. Ya. Tapi ini keadaan juga disalahartikan. Ya. Ada yang mengatakan wah ini adalah salah satu tanda-tanda sudah dekat hari kiamat katanya. Kalau Mekah Madinah itu sudah menghijau. Cuma sayangnya pada saat di video itu yang memvideo itu adalah pada musim-musim dingin. Ternyata Bapak Ibu saya muliakan, menurut informasi yang kita dapatkan baru-baru ini,
bahwa Mekah Madinah itu memang pada musim-musim dingin itu memang menghijau rumput-rumputnya. Tapi kok boleh siaru musim panas pada waktu kue sampai 45 derajat itu emang panas sih. Emang panas sih. Seperti itulah diresumdakan. Jadi saya kira tidak perlu kita selalu memunculkan seperti itu, maka dari macam apa di Madinah menghijau di Mekah Madinah. Makanya daripada seperti itu waktu kue musim-musim panas, maka dari Imam Mubi kamu lino ya, mampu menubi tanungi seri dan sebagainya. Saya kira itu bisa berimbang informasinya kalau itu yang kita lakukan ya. Jadi hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemudian diistilahkanlah kalender Islam itu adalah Hijriyah. Karena berdasar pada hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang sering kita ingat. Ketika 1 Muharram tiba, kita selalu teringat dengan kisah yang sangat luar biasa menakutkan bagi kita ini. Seandainya kita hidup pada masa itu ketika Rasulullah ingin hijrah ke Madinah. Coba bayangkan Bapak Ibu semuliakan, pada saat itu Rasulullah itu betul-betul dijaga oleh orang-orang musyrikin di Mekah dan penjagaan sangat ketat. Tapi disitulah kita lihat begitu luar biasa cintanya Imam Ali karramallahu wajhah. Rasulullah meminta Ali itu, Imam Ali untuk tidur mengisi tempat tidurnya itu di Mekah itu. Yang pada saat itu Pak Ibu taruhannya adalah nyawa. Sebab sadia mana dipadana dari korwatu ya. Tapi Imam Ali begitu menunjukkan kecintaan kepada Rasulullah, namun nyawanya rela dikorbankan demi kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sangat luar biasa Pak cintanya itu. Tapi tidak kalah juga Pak Punyina itu pengurta Abu Bakar As-Siddiq yang memang pada saat itu alena itu dampingi Nabi Ta. Alena dampingi Nabi Ta hijrah sampai itu naik di Jabal Sur. Ya bukan Jabal Nur. Yang ke Jabal Nur, tempatnya di situ Rasulullah menerima wahyu pertama. Di situ Gua Hira. Kalau Jabal Sur itu tempatnya bersembunyi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ini baru-baru kita berkunjung di situ, dibuat sekarang tempat rekreasi, ya modern. Nah, sementara dibenahi saja itu, ya. Itu ada perubahan besar di situ. Hadirin saya muliakan, peristiwa hijrah Rasulullah itu banyak sahabat-sahabat Rasulullah yang terlibat. Tapi ada beberapa orang yang menjadi catatan penting sesungguhnya. Termasuk pengurta Abu Bakar As-Siddiq itu yang menemani Rasulullah tamat ke Gua Sur itu dan dijaga oleh Amir bin Burhadiyah. Kemudian seterusnya dilayani oleh Asma, anaknya pengurta Abu Bakar itu. Aga zaman era Asma yang kasih pas sadiana ngi Andre Nabi ta si bawa ambukna. Jadi makun itu tetengi Andre Nabi ta. Jadi memang pada saat itu selalu perempuan itu sampai sekarang. Itu nasabari makun koy na Andre ngi makun ahlina. Ya ahlina usuk konsumsi. Aja taringin durani. Karena itu ahlinya. Ketika kita berikan kepada ahlinya, maka insya Allah akan terlaksana dengan sesuai harapan kita itu. Bapak Ibu yang saya muliakan, kemudian seterusnya pada saat Rasulullah SAW sampai di Madinah, hal yang paling pertama dilakukan adalah membangun masjid. Jadi pertama yang dibangun oleh Rasulullah itu masjid, Pak. Magina masjid itu nabangun Nabi ta tempona bunga pertama
sampai di Madinah, nasabah ia itu masih di onro untuk memperbaiki kualitas manusia sesungguhnya. Olehnya itu Bapak Ibu saudara sekarang ini juga di era milenial harus kita itu mengarahkan seluruh generasi-generasi kita untuk ke masjid. Tak dorongnya anak kalau masih memiliki pakaian jaki wijak-wijakta. Kualitas hidup anak-anak kita itu ketika selalu ke masjid maka insya Allah akan cerah masa depan mereka. Jadi dari ko engkau wijakta tasuru masjid, engkau kota tasuru masjid, maka mereka akan mendapatkan kecerahan-kecerahan untuk menjalani kehidupannya ke depan insya Allah. Sebab apabila kita masjid maka reding, maka susah. Olehnya itu sini atau lebih ke hari itu perlu kita latih lebih awal. Malah yang kau engkau nak tak bunga janji tapi jauh utama ke masjid. Ini sering saya sampaikan. Ya kau engkau nak tak bunga janji sebelum sampai di rumah tak, ya kau masuk oleh puskesmas atau rumah sakit. Ada jauh dapat terus lewat di bolata. Tapi tak paling pengjuru wijat tak waktu masih dia dan sampaikan kepada anak kita itu. Anak, inilah tempat yang paling mulia di muka bumi ini. Anak yang pemilik itu selamat, rajin kilo kurun rongi. Dunia akhirat memiliki selamat pakai jaki itu akak kaji terlalu masih dia. Disampaikan pada anak kita itu. Tentu kita bertanya Bapak Ibu makadal ning kalinga mo gayaro anak-anak yang kebudang yang ko normal mui pasti mari kalinga. Makanya itu narik ko engkar itu anak-anak bunga janji kenapa diazankan magri bangyaro narik ko bunga janji karena dia mampu mendengar suara. Jadi itu nasabari dari kungkanana jadi itu kan diazankan. Nah, pertanyaannya adalah diga pangeronanai kami nama kanja. Diga kali sangadina ampukna sendiri anak-anak. Jadi jangan sampai diwakilkan kepada orang lain. Aja tak pakilikin okuninina. Aja tak pakilikin okuamurena atau balibulana. Untuk mengazamkan, karena kenapa di situ ada rahasia sesungguhnya. Ada rahasia ada Bapak Ibu saya muliakan anak itu. Nigi sada pertama ning kalinga hubungan jadi itu yang paling didengarkan perkataannya nanti pada saat dia sudah besar. Tentu inilah pengambo sebagai bapak dari anak itu. Meloki ini malah ning kalinga dan tayaro anak-anak. Tapi konenena meritu bangi sisa nama tenenena dena jemu mana di tahu. Asawai hera nak minta nak kuya. Kada mate. Mate mani ini nak pun. Ternyata ditelusuri, oh nenena memang bangi teleponan di jadi. Angkat rumah kedah. Yang mana nama mali wita nak kulit bola ni boleh. Oh ternyata ditelusuri. Wah yang azankan pada saat lahir adalah bola memang. Makanya itulah kaya perlu latih maaf. Ibu, latih bapak ibu maaf. Kenapa perlu dilatih hadirin semuanya? Karena sebab ia tu bangi koderi tu nama biasa tahu maka dia tu paling komeng itu mengkali lagi. Begitu pemain. Ya betul koma biji-biji bapak lancar mana. Itu azan. Dan azan itu muazzin itu adalah pekerja yang mulia Pak. Pekerjaan yang mulia. Ia berungkap bang karena Allah.
kemudian dia meninggal dunia nanti, maka orang itu sama posisinya dengan orang yang mati syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu muazzin. Ada nasa Nabi al-muazzin al-muhtasib. Naya babna karena Allah, mengharap pahala dari sisi Allah. Wa idza mata lam yudawwat fi qabrihi, ya kumate matu dinan leula qoplana kuburuna. Sama posisinya dengan orang yang mati syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu Pak Bangi, maka jalan dan posisi terbaik itu syukur kimara sisina puangi ketika kita ditakdirkan menjadi muazzin di salah satu masjid. Kan itu pekerjaan mulia. Cuma yang ini Pak Bangi harus diperhatikan beberapa hal. Maka yang pertama yang keburang imabang si kanjak-kanjana engkau nita mempaki pakaian rapi bersih. Pak biasa tu engkau papai nolong pura pimabang na kalau maju mata. Magi na korban sama saya kau betul. Pada hadirin sebenarnya makruh hukumnya itu keluar dari masjid orang yang azan itu sebelum terlaksana sholat yang sudah diazankan itu. Misalnya engkau tahu pura lapang untuk sepanjang lorong, makruh hukumnya orang itu keluar dari masjid sebelum terlaksana urusan pajak lorong. Jadi dia tu nak bikin masjid. Kenapa hadirin sebenarnya? Sebab yang paling berhak untuk qamat itu adalah muazzin. Agar senabita may yu'azzinu fa huwa yuqim. Siapa yang azan itu yang berhak untuk qamat. Jadi kotanya kipak bang aja tak coba-coba kamu ni. Nah biasa tu kalau selalu tamu ke masjid, wih tapak kamu kerugi. Tanya apa ni nama apa? Bukan dia yang azan, dia disembunyikan. Kemudian yang qamat itu sesungguhnya itu seharusnya ada izin dari imam Pak Ibu. Dia nak kamu Pak Bangi yang kolega izin dari imam. Dan yang berhak memerintahkan itu untuk qamat adalah imam, bukan jamaah yang lain. Tapi kadang juga kita dapat hadirat tania dari imam tapi burak, kamu dulu. Pada tania dari imam. Kan begitu. Banyak begitu. Ya. Tapi dia tu kakak berkorban untuk talibin. Ya. Jadi sengit aleta yang bertanya ke imam. Kenapa hadirat berdasarkan izin imam? Karena begini. 2 menit setelah kita qamat, tidak ada yang siap untuk menjadi imam, maka ya ulama 2 menit napang kau menjadi imam, harus kita qamat ulang itu. Ikamat payung, diulangi qamatnya. Makanya itu aku belok kiri itu qamat, ite jual kadang-kadang oh di masjid imam. Nah, yang mau kena isi terutama berarti itu sudah yakin bahwa ada yang siap menjadi imam. Sebab maka tu berarti yang ko degaga sadia menjadi imam. Si soro-soro maka ini nan asa kasih jalan ya koloro asar ulemu mengaribi sesuatu dapat apa gitu. Ya. Kan kenapa ternyata imam itu tidak sembarang orang. Ini tanggung mana sini na jamaah kuponi salah-salah. Makanya menjadi imam itu tidak sembarang orang. Ya. Harus betul-betul bisa menjamin seluruh jamaah yang ada di belakang dia itu. Ya. Kayak itu kalau kita mengangkat imam itu tidak sembarangan. Ya. Hadirin-hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita kembali tadi muazzin itu maka dah sebaiknya itu Pak pure mabang hukum rentu dan ngiyur. Sebab yang selesai ini mas sempanya sunnah tahu sunnah qabliyah itu siap-siap itu qamat. Siap-siap qamat itu. Nah, itu
Itu sangat luar biasa posisinya orang yang azan itu. Nah, kita kembali kepada anak tadi. Jikun kanata tabawet tamu ke masjid. Bahkan kalau bisa ibu tatiwi loyo ke mihrab, bawa ke depan. Karena kenapa hadirin hadirat? Termasuk tempat yang mustajab untuk berdoa kepada Allah itu adalah mihrab. Coba bayangkan Bapak Ibu, Maryam, seorang wanita yang tidak pernah bersuami, bisa melahirkan seorang anak karena keberkahan doanya di tempat itu. Apalagi dari kamu ala kita. Jadi makanya itu kungka kau minta digagu jannah. Tagat-tagat iman na babae. Tatiwi lo kuyo. Bapak ke situ kijul. Mana kak guru? Tempat mustajab. Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi yang kuburan ni makoro ditanya ni boleh bersih. Salah satu tips itu untuk mendapatkan anak adalah selalu main hujan-hujan. Makanya itu orang tua kita dulu itu rata-rata mega hujan, mega anaknya, sama lagi timak bersih-bersih. Loi garun nama bersih-bersih, loi dapat nama bersih-bersih. Mau hujan. Itu dia makanya dia loki galunta mamoto kini nak kena kibosi. Loki darata mamoto kini nak kena kibosi. Jadi makurawi jadi. Jadi salah satu itu tips untuk mendapatkan anak itu adalah selalu main hujan-hujan bersama pasangannya itu ya. Tapi ku ini teman-teman ada lalu atau lemak musim-musim. Anak kata pakai timir musim. Tania nama tu anak ngalorong. Mesti ngalorong. Iya. Tapi aja mau tanah nak kasih pun kata mata Allah bosi-bosi. Kamu nak tujuan ini. Jadi itu hadirin itu mesti baik. Jadi tongkat keluarga kita, ada keluarga kita selalu ke masjid, maka besar harapan kita bahwa pasti cemerlang nanti kehidupannya di masa yang akan datang. Itulah dengan masjid itulah Bapak Ibu saudara sehingga kemudian Islam berkembang. Berkembang Islam di Madinah, berkembang Islam di Mekah. Karena berkah daripada masjid itu sendiri. Itu Masjid Kuba. Jadi Masjid Kuba itu tentu kita selalu kunjungi pada saat kita umrah dan haji itu di Madinah. Ya kita ke Kuba. Kalau yang besar itu yang kita selalu kunjungi adalah Masjid Nabawi. Satu kali kita sholat di Masjid Nabawi itu ya bagaikan 1000 kali di tempat lain. Ya. Kalau di Masjid Haram itu bagaikan 100.000 kali di tempat lain. Berarti satu kali kita sholat di Masjid Haram sama kita sholat di Masjid Raudhatul Talibin 274 tahun. 274 tahun sisa kima sepanjang waktu Masjid Haram. Karena 100.000 kali Bapak Ibu. Makanya saya biasa sampaikan bahwa dari keongka tahu yang dulu-dulunya jarang sholat, macam-macam dengan mas sepanjang, maka salah satu solusi terbaik yang kita lakukan adalah lulangki mas sepanjang ke Masjid Haram. Apapun caranya. Tadi memang kada maka perahu tu buat tahu karena guru kita di sini, ada guru kita Syekh Kosagina. Baru-baru ini kita dekat dari kuburnya di Mekah itu. Sampai sekarang tidak ada yang berani membangun di tempat itu. Banyak orang yang mau membangun hotel dan sebagainya tak bisa Pak Ibu. Tahu apa?
saya ketemu di Mekah baru-baru ini, saya terkagum sekali. Mira lo maguru ke Mekah, Syekh Tusagena bersama gurunya. Pada saat itu tidak diizinkan oleh ibunya, tapi beliau selalu bermohon, ya dikasih Indo, pala bapak nak kasih. Maka dia Indo nak bicara Allah nak, ada dia gagah. Maka dia Syekh yang penting tak pala apa ke Indo. Ternyata diizinkan, tapi lama di gurunya. Tapi yang mengherankan hadirin semuliakan, annani ulama guru pada Mekah Syekh Tusagena napa dak guruna ke Mekah. Padahal Mario juga guruna ke Mekah. Tapi annani ulama guru ke Mekah napa dak guruna. Berarti wali memang yang nak guru na rumah guru pada Mekah. Itu orang Belawa. Jadi hadirin semuanya pada saat itu guruna macurita apa tinatangan ya roh Syekh Tusagena maka dan pada minta anak guru ku Belawa biasa. Nah tapi sisa maka dan kaya rumila waktu tanah anu kana guruku oko Belawa Indonesia belulanda pada tapata maka dia guru ta Syekh Tusagena ni kasana nasa Sagena maka dia ya mana Sagena ya mana ya nasi telap anak gemuta saya dari tata kemuna sana nak ulang. Jadi itu sangat luar biasa sehingga dia sudah ke Belawa itu demetonan kana malino fune segitu pandita ono to pandita. Makanya kita orang Belawa harus bangga. Kita menjadi warga orang Belawa. Oleh karena itu jangan pernah kita menodai kampung atau wanita. Jangan sampai kita merusak nama daerah ulama-ulama kita dengan hal-hal yang sebenarnya bertentangan dengan ajaran agama kita lakukan. Nasabak denan kana malino boleh segitu pandita. Dari generasi Neguruta itu Syekh Tusagena itu generasi ke-11 sebelumnya. Jadi agak jauh. Jadi dia apa aja lo katuling kata pandita ya. Pukul daerah di Belawa. Itu sangat luar biasa dan sangat kita syukuri Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan itu tetap berlanjut. Selalu ada generasi terbaik, selalu ada ulama-ulama terbaik yang muncul, yang hadir di Belawa ini. Hadirin hadirat, itu kita syukur. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu masjid. Nah, kemudian dari kongkak itu Pakanjangir itu perhatian tak masjid. Kita membangun masjid. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam membana masjid lillah. Siapa yang membangun masjid karena Allah, banallahu lahu baitan fil jannah, maka akan dibangunkan istana megah di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari makuan nangalo dari koongkar itu kemampuan untuk ya memberi bantuan hukum masjid, maka pada saat itulah kita berharap untuk kita memberi sumbangan sedekah yang kemudian menjadi bekal kita semua, baik untuk generasi kita secara pribadi juga kita semua akan terbantu dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seterusnya bulan Muharram ini menjadi nasihat kepada kita semua bahwa ilmu siritu muruta sitau. Meskipun ada yang biasa membahasakan bahwa nasata tambah si umur sitau, padahal dia tak tambah, kurang sitau. Kenapa Bapak Ibu
penerapinya ruwetero mesti tulen kita masih nak mengatakan kecuali ada usaha-usaha yang kita lakukan. Jadi itu bangsa nomor ia koong kakarese puga wading na sabari na nakambay kimuruta po nga lataan. Jadi dia itu makada sini na pure na patentu puang ini sisi dan berubah bisa berubah. Ketika Allah menghendaki itu bisa berubah. Maka dia mengatakan yamhullahu ma yasha wa yusbit wa indahu umul kitab. Yarfung Allah Ta'ala wading na robah wading na fimla anu boleh dapat tentu dan bisa juga tetap ditetapkan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu di situ ngetongane yaitu dalam firman pengalatan. Kalau kita bermohon kepada Allah melalui doa kita, itu bisa dipanjangkan umur kita. Maka dan kalau yang melapir umur kita, makanya itu ada doa panjang umur. Seandainya dia kalau hadir untuk lapir murta, maka tidak diajarkan doa panjang umur itu. Ya. Makanya itu selalu kita baca Allahumma tawil amarna. Ibu lampir kasih murta. Aja kasih nama sijat tala nyawa kufang. Palampir kasih murku nak pesiaga itu dia penasiaga sampajaku kasih. Dia penasiaga sujuku kasih. Melo ka kasih mite de cina bijak-bijak punya mana, lampir-lampir kasih umur kuwa. Melo ka mite de cina poku kasih dan seterusnya. Ya. Terutama yang dibalik pak kasih biar sempajata lebih utama lagi. Dan sebab dijanji dia nasi mula-mula balik ke masa sempajat, balik getah masa sempajata. Banyak orang hadir yang sebenarnya kaya mana sempajat macam-macam mana murna. Ya. Engkau tahu yang mana nasampaja pura menima apa ini? Apa yang cari ke ini na? Ke ini Bapak, engkau ingin? Ya dari masampaja Bapak. Assalamualaikum wajah. Nak tu masampaja sih. Masampaja itu ya sudah. Tapi saya kira itu tidak ada apa, tidak masalah ya. Ditambah ibu dia itu nak mereka pasal-pasal dia bapak nak boleh nak sampai pasal-pasal masampanya. Bapak, ya keperluan kami supaya kita tetap bersama di dunia dan juga berlanjut nanti kebersamaan kita di dalam surga. Itu yang paling penting kita harapkannya. Engkau biasa atau yang mana nak sempajang, engkau mana anak tamak pesantren ini, nama sempajang dikasih. Maka dia dan tujuh itu masa sempajang karena anak mau pesantren. Ada nasaran kita. Masa sempajang dikasih. Ada juga orang yang mana nas sempajang kebetulan imatuanna imam. Pegesara matuanna. Sempajang kasih. Maka dia teman kemarin terima dia nas sempajang. Masa sempajang ni. Ada juga orang begini. Yang mana nas sempajang pura meni malah salah tu. Wah, sebenarnya bola aku makuat tu. Lima sana, tapi kemudian diberikan kesehatan, kesembuhan oleh Allah. Mapikri maka dawai maka da bening iman teruka mate tempuku malasa dina cucu harus saya sholat. Apa wanita jadi pitangi rana kawatiru ipitir itu suruga sehingga dia berpikir kemudian dia melaksanakan sholat. Masa banyak dikasih sehingga banyak waktu-waktu kosong sebelumnya itu. Nah itu tadi salah satu solusinya untuk menutupi itu kita sholat di Masjid Haram. Tapi kalau belum mampu di masjid saja sholat berjamaah. Nah sebab satu kali kita sholat berjamaah itu kan 27 kali nilainya. Seolah-olah kita sholat 27 kali itu kalau kita sholat satu kali berjamaah di masjid. Jadi olehnya itu hadirin sebenarnya kalau puluhan tahun belum kita sholat sebelum kita sadar betul, mudah-mudahan dengan megangan itu senang biar jamaah bisa menutupi segala kekurangan-kekurangan yang disampaikan. Karena satu kali kita sholat 27 kali. Angkanya yang 27 itu 5 hari tambah setengah. Sisa kita berjamaah ya. 5 hari tambah setengah. Jadi maksud setengah itu nawala sampai berjamaah itu bisa menutupi 5 hari setengah. Jadi makanya hadirin saudara itu perlu kita pacu terutama di tahun baru ini.
sebelum-sebelumnya Bapak Ibu saya muliakan, Madoro Sampajatta, Madoro Berjamata, maka mudah-mudahan di tahun 1445 Hijriah ini betul-betul kita berusaha untuk meningkatkannya itu menjadi lebih baik. Dan itu sesungguhnya makna hijrah saat sekarang ini. Karena hijrah yang seperti dilakukan oleh Rasulullah kita tidak lakukan lagi. Hijrah makan itu tidak lagi kita lakukan. Yang sekarang kita lakukan adalah hijrah ma'ani, yaitu hijrah sebab maknawiyah, dari yang kondisi tidak baik menjadi yang lebih baik. Mungkin pada tahun sebelumnya menodok-dodok dari Jakarta, tapi tahun ini sudah meningkat, maka itu namanya hijrah. Dulu tahun 1444 Hijriah, pada makanya batin nama jilbab iko makunrai. Si senat tamat tahun ini alhamdulillah berubah. Itu hijrah. Ya. Ayo biasa tempona boleh haji model haji entry. Ya. Apa isu makukun? Haji entry. Mak perlu nak pernah pita mana lawan. Pak komentunya mak dade nasangalin tapi macam tu. Ala-ala ni. Tapi mau dipanggil itu sama bea cukai. Kalau memang semua emas itu dibeli di Arab Saudi, itu harus kena bea cukai. Tapang kamak biji maka tanah tutup lalu mana. Apa ia maku ibu Oh ibu. Samana nakat temi masih tak tahu tapi dia tu gak mahu main apa. Weh lentuk siku nanya. Kadang-kadang itu kan makan. Tega niko yakin we masuk susu. Kata ubi garangkang ni. Oh kalau main dua para bola. Liwatus. Tapi aku rasa kamu tu semprotan. Kadang oh ya. Aku serta julinan kota. Yang penting lalai. Yang penting lalai. Jadi hadirin saya muliakan itu ada perubahan. Dan alhamdulillah saya lihat ini jamaah haji yang kembali itu tidak banyak lagi seperti itu. Gaya anak proyek sekarang sudah bagus, banyak jamaah kita itu kembali dalam menggunakan jilbab. Nah itu bagus. Ya, itu bagus. Dia nak pita-pitang itu beratna dan sebagainya. Ya, itu sudah bagus. Kenapa? Karena sudah sering menghadiri pengajian majlis taklim. Ini gunanya Bapak Ibu semuanya. Dan supaya makanya dipahami pasti kita melakukan ibadah itu sesuai tujuannya. Al-Qimatul Redo boleh haji dia nama ceko yo dia bi haji. Dia pada beriuru tak ilmu ko dia bi haji. Pak kata tu fungaji ada yo bi haji ni tak ilmu. Maka ketuna saloyo kak. Dia menolak. Dia bi haji kata ko la hawla terlalu rendah, terlalu murah target kita itu kalau kita dihajikan hanya mau panggil haji. Tapi ungkap mau bikin haji itu meninggalkan, maka itu bisa menjadi penghormatan dan bisa mendapatkan pahala. Ya, kemudian waktu itu menjadi simar sesena yang yobi haji. Tentu yobi haji tahu masih ini masulah rakonco masuk ke bulana. Fungaji, masih ini masulah fungaji. Ya koyo bihaji tu masih ini makdome. Nak kabungaji makdome. Ya koyo bihaji tu masih ini makoko manubangko. Mana kabungaji makoko manubangko. Dan sebagainya. Itu bagus. Tapi jangan menjadi penghalang, jangan menjadi kendala yang kemudian kita haji kemudian menjadi masalah. Engkau dah letak, dah ngerti apa salah penting makukun. Ya bahawa kira-kira dia apa penting. Magi.
Muharram. Muharram. Padahal hadirin semuliakan, ini hari adalah hari mulia. Muharram itu adalah dari 4 bulan. Inna iddatas syuhuri inda Allah isna asyara syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh. Allah mengatakan minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 yang dimuliakan oleh Allah selain bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah Zulqa'dah, yang kedua Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Jadi hadirin saya muliakan, Muharram itu termasuk bulan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Penuh barakah itu bulan Muharram. Sampai-sampai itu banyak rasul-rasul Allah, banyak nabi-nabi Allah yang justru diselamatkan pada bulan Muharram, termasuk Nabi Musa alaihissalam. Ya. Ifas salama itu tentaranya Firaun itu kan pada bulan Muharram. Nabi Nuh selama itu telur itu kulimpai itu kan pada bulan Muharram. Nabi Ibrahim alaihissalam Ifasalama itu apinna itu raja Namrud bertero itu pada bulan Muharram. Berarti itu bulan Muharram bulan keselamatan. Tadi bulan Maja, bulan Sial, bukan. Tapi magi pada dari kong katong atau mapuga bulan Muharram biasa kong kanita. Karena itu tergantung keyakinan kita Bapak Ibu Saudara. Ya kalau kapal Maja ya bulan Muharram maka kejelekan juga yang akan diberikan oleh Allah. Tapi itu yang makanya pasti juga kebaikan-kebaikan yang akan diberikan oleh Allah kepada kita semua. Ini mana boleh? Jadi kui kapal majair itu fuangi jatuh tu nariki. Inzonni khairan fakhirun, inzonni syarra fasyarun. Kuna kapal majair jatuh hari itu mana jadi jatuh hari ini. Jadi ini memang. Pak biasa betul tu ini tulis salah paham. Mero mak balu. Pamit itu salah-salah nasai bude kaya so. Mero rumah anda, mero rumah jalan. Tak pamit itu salah-salah nasai rewa kopi. Nah pertanyaannya adalah, adakah hubungannya dengan orang seperti itu dengan rezeki kita? Ia karena sabar itu salah-salahnya. Nah pabeleki dan leta fungalakana. Jawabannya bukan. Dega agak salah-salah nak kasih dega agak kesalahan yang tomakero. Okur tujuan dan leta. Tapi makin sabari biasa tu muka dia. Penyebabnya adalah Bapak Ibu. Nasabah iya ini yang komita kita masalah biasa cawa-cawa minimal bulan natita. Biasa yang enggak remeh, yang enggak hina. Itu membuat kita berdosa kepada orang itu sehingga apabila kita lihat pengatalanya. Tanya nasabah yang ini betul nasabah yang sebab berdosa sehingga orang tua kita mengatakan rewo kijol di bulata apa menjupaiman betul na rewo kijol di bulata lo toba tunggu napa rewo penut jam atas supaya bahasa betul ke kipe mendalita pengatalanya. Seperti itu sesungguhnya. Ya. Lo kijol toba pamigil juga istighfar ke bulata, napa kijo ke memakbalu lumak landra lumak jalan dan sebagainya. Sebab pura iba dosa online, ibandangin ti panjadinya pengantara, ya yang enggak mariawi apa jadinya pengantara, yang enggak sian dan sebagainya dosa kiwatero kembali dulu. Rewa kijo dari bulata dan tak pakai jaki istighfar tak pamigil tu bakta, ya perlu kita sampai tobat kijolo. Kemudian kita menuju ke tempat kerja, tempat usaha dan sebagainya supaya dapat seluruh kipi untuk dalita pengatalanya. Itu yang seperti itu sebetulnya perlu diperhatikan. Jadi hukum kapal-kapal ini. Olehnya itu Bapak Ibu jangan sampai kita menyangka bahwa hari ini adalah hari penuh kesialan. Gangkana biasa sitong yaro dina melo mapugau sona asangi ibu. Rabu. Arba. Ina sora bana saja lalu. Sorong purong Muharram. Nasa sekamis na pala nasaja to. O kurot na mati ni mo. Nasa Juma season na. Nasa Juma tak na posimo tiro. Aswa kana ba?
pakanjaki keyakinan ka, pakanjaki kebeta, ia pemakannya singkerota sisina pengatali insyaallah pasti juga kebaikan-kebaikan yang justru akan diberikan oleh Allah kepada kita semua. Hadirin hadirat dirahmati oleh Allah, sebagai inti daripada acara kita ini adalah bagaimana kita selalu melakukan perubahan-perubahan dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang sudah baik menjadi lebih baik lagi pada masa-masa akan datang, sehingga kemudian insyaallah juga kehidupan akhirat nanti jauh lebih bagus dibanding kehidupan yang kita rasakan, yang dapatkan selama kita hidup di dunia ini. Dengan usaha maksimal yang kita lakukan, selalu berusaha, selalu melakukan perubahan-perubahan untuk menjadi manusia-manusia yang berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua insyaallah menjadi khairun nas, ya, menjadi tahu malakbi tahu madi jadi itu sisi yang puangi, dan kemudian kita betul-betul dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas segala perhatiannya dan undangannya panitia. Mudah-mudahan acara kita ini betul-betul mendapat rahmat, mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi